Hai guys, jadi kami mau masuk ke dalam pemukiman Kampung Tua Teluk Ikan. Kan ya makan di pinggir pantai kayak gini. Kau beli apa ya, Robi? ST. Ah, kok nitip? Kau ya pergi tadi? Ini kita nanti Kan aku bilang tadi loh. Ah, Pick up nitip air. Agus lapar, Bu. Siapa? Siapa? Hai. Tadi kami kan dari SMA dari Bekasi. Tahu, kami dari SMA Negeri 20 Batam yang di dekat Legenda. Legenda ya. Ya, yang dekat SMP 12 sama SMK Negeri 2 tuh. Nah, oke, langsung nih. Oke. Nama saya Ariel Mars Benifer, saya dari SMA Negeri 20 Batam. Jadi saya akan mewawancarai narasumber dengan nama Bapak siapa? Afrizal, dengan Bapak Afrizal. Jadi saya akan menanyakan tentang struktur ruang desa. Yang pertama saya akan menanyakan tentang ketersediaan air, dong. Air bersih maksudnya? Ya, air bersih. Di sini ada air ATB di sini. ATB udah masuk ya. Jadi terjangkau ya, aman aja. Oke. Aman. Oke. Kalau untuk kondisi tanah sama kondisi airnya, Om, air laut gitu. Air laut itu maksudnya yang kayak mana? Maksudnya kan ada tuh kayak kalau di pantai itu yang ada banyak minyaknya gitu, ada itu oli. sih kalau oli itu kan limbah. Iya, limbah. Limbah itu kan istilahnya kalau ada yang buang limbah ya ada limbah. Limbah. Tapi Kalau tidak ada yang buang limbah kan mestinya tidak ada limbah. Tapi kalau saya lihat sih sini kayaknya bersih lah ya, Om. Pada umumnya sih bersih. Bersih. Itu biasanya sih musim-musim angin. Kalau orang sini bilangnya musim utara. Hah? Limbah yang dari mana-mana yang di tengah laut sana dibawa ke Oh, pinggir masuk gitu. ke Kalau bawah. orang-orang di sini sih harusnya kan nggak ada buang limbah kayak gitu. Ke bawah ke sini berarti ya. Iya, itu Oke. limbah bawaan. Oke, selanjutnya pertanyaan terkait cuacanya, Om. Cuaca di desanya ini. Cuaca pada umumnya sih sama. Aman Satu ya? Batam ini aman. Cuman yang agak-agak ngeri itu di waktu Fenomena. utara tadi yang saya bilang. Oh. Musim utara itu kan angin kan kuat tuh. Kencang tuh ya. Kencang. Cuman semenjak ada memang batu mereng yang dibikin pemerintah itu, air memang sudah tidak ada lagi sampai ke darat. Oke. Aman sih kalau untuk hidup pasti aman. Untuk aktivitas penduduknya, Om? Sekarang sih udah beragam juga. Nelayan tetap ada. Tetap ada, pasti. Istilahnya 30% gitu nelayan masih ada. Masih ada ya 30%. Cuman ya selain itu ya kerja-kerja di resort ini karyawan di sana. Yang lain-lain udah nyampur lah, udah istilahnya udah beragam juga. Udah beragam. Tapi nelayan Baik, tetap ada masih. Lalu yang terakhir untuk budayanya, Om. Budaya di sini entah ada nggak di kayak adat istiadat atau kesenian? Kayaknya sih sudah mulai ini sih, tapi tetap di sini kan sudah
bukan seperti dulu lagi. Dulu kebanyakan Melayu sama Bugis. Sekarang kan sudah mulai semakin kesini sudah mulai apa namanya? Udah mulai menjemur, udah banyak suku juga di sini. Banyak ya, tetap tapi dominannya di sini Bugis Selayar gitu. Om sendiri tadi orang apa? Saya orang Minang kebetulan. Dia orang Minang. Baru Cuman orang rumah orang Bugis. Oke, itu saja Om untuk pertanyaannya. Makasih Om udah mau. Ya itu yang saya tahu, saya juga nggak banyak tahu kalau istilahnya. Mungkin kalian bisa bertanya sama yang lain-lain lagi. Maksudnya biar valid kan datanya. Saya itu istilahnya ya masih juga belum tergolong begitu tua kan. Mungkin orang tua atau PRW-nya lebih tahu mungkin di sini. Kalau mau jumpa PRW mau, saya tunjuk tempatnya. Boleh. Dia orang asli di sini. Dia PRW-nya, dia tahu seluk-beluknya semua. Nah, kalau mau tahu lebih detailnya, Pak PRW, dia open aja. Oke. Mau saya teleponin? Boleh. Kasih nomor kontaknya aja. Iya, oke lah, makasih ya Om. Oke. Makasih Om. Perjalanan menuju rumah Pak RW. Ini dia yang orang hijau. Halo semuanya, jadi saya dari siswa SMA Negeri 20 Batam, saya Indri Rahmadewi. Di sini saya telah mendapat narasumber yaitu Pak RW selaku Pak RW dari Kampung Tua Teluk Mata Ikan di Mangsa. Selamat siang Pak. Oke, langsung aja saya tanya ya Pak tentang seputar geografis yang ada di kampung ini. Menurut pendapat Bapak, gimana kondisi tanah yang terjadi di kampung ini? Gimana sih kayak kondisi tanah itu bisa dimanfaatin untuk apa gitu? Yang menyesuaikan dengan kondisi tanahnya. Ini sepengetahuan saya ya, bukan berarti juga saya sebagai pemangku wilayah saya tahu semua, enggak ya. Ini cuma setahu saya saja. Kalau masalah kondisi lahan di sini termasuk tanahnya, oke, kalau untuk tanam ya mungkin subur bisa ya. Nah, mayoritas di RT 04, kebanyakan di RT 04 di atas ya, itu warga buat kebun, tanam sayur, pisang dan lain sebagainya. Alhamdulillah mereka sudah istilahnya berhasil. Nah, jadi kondisi tanah untuk bercocok tanam di warga Teluk Mata Ikan ini oke lah. Oke. Subur ya Pak tanahnya buat tanam kayak pisang gitu. Subur sekali. Selanjutnya pertanyaan yang kedua itu mengenai aktivitas penduduk di sini Pak yang mempengaruhi pola permukiman desa. Contohnya kayak apa sih yang biasanya dilakukan aktivitas penduduk di sini dalam sehari-harinya gitu? Aktivitasnya itu mayoritas di sini kerja ada di perusahaan, ya. Sebagian orang nelayan lah, ya. Di depan pesisir pantai itu ya Pak? Di pesisir pantai mayoritas itu sebagian ada juga nelayan, seperti penangkapan pakai bubu ya, kalian tahu itu bubu, kawat. Nah itu sebagian menggunakan pancing biasa pakai tangan ya. Nah itu kalau dulu sebelum padat penduduknya mayoritas nelayan pencariannya. Sekarang sudah berkembang mata ikan, terus sudah banyak lah kerja di PT ya, terutama di perusahaan yang ada yang terdekat di seputaran Mangsa ini. Oh iya, ada ya Pak. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga mengenai ketersediaan air deh Pak. Menurut Bapak, penduduk yang cenderung memilih tinggal di
tempat pemukiman ini. Bagaimana sih kondisi air di sini gitu? Apakah menggunakan air ATB atau bagaimana pemanfaatan air lautnya juga? Warga di sini kita menggunakan ATB. ATB. Oleh karena kalau yang di pinggir-pinggir pantai mungkin berpengaruh sama air asin ya. Nah, ada juga masih bisa dipakai. Seperti yang di pantai itu kan ada satu tempat, ada gazebo itu ada sumur. Nah, kalau dulu sebelum ATB masuk, warga dulu tuh memang mereka gali sumur, tidak menggunakan sumur bor atau apa, enggak. Mereka gali, dikasih cincin, itu sebagian gitu. Jadi warga menggunakan sumur dulunya. Nah, sekarang ATB sudah ada, mayoritas warga Teluk Mata Ikan sudah menggunakan ATB untuk air bersih. ATB ini datangnya udah lama ya Pak? Udah dari tahun berapa? Kalau tahun udah lupa saya. Berarti yang pakai sumur itu yang zaman-zaman dulu? Zaman dulu, sebelum ada ATB lah. Kalau mayoritas penduduk di sini Pak, biasanya suka apa Pak? Kalau mayoritas Melayu Pak atau apa? Awalnya Melayu, itu bisa dihitung pakai jari. Mayoritasnya dulu orang Melayu. Nah, setelah itu merantau, ada salah 1, 2, 3 orang. Itu dulu orang asli Bugis Bone ya. Nah, jadi kalau saya cerita seperti ini jadinya berlanjut, udah bukan lari daripada pokok bicara, gitu loh. Mayoritas di sini sudah menggunakan ATB. Kalau dulu sebelum ATB menggunakan sumur. Apa sih? 3 pertanyaan aja. Udah. Enggak. Dikit ya. 3 pertanyaan soalnya sisanya buat mereka. Warga yang lain juga. Oh gitu. Kalau boleh bisa nanya, tapi mereka belum tahu. Belum semuanya mengerti. Tidak mengerti asal usul yang dikatakan kampung ini Teluk Mata Ikan itu apa. Mereka tidak tahu karena mereka orang pendatang. Walaupun sudah lama ya, tapi dia duduk di sini nggak tahu. Nah, contohnya tadi abang yang tadi itu yang kasih tahu saya, mungkin kalian tanya sama dia, sebagian dia tahu, sebagian dia enggak, karena dia kalian diarahkan mencintai saya gitu. Meskipun saya sepengetahuan saya, pertanyaannya sudah cukup, ya oke, apa apa. Oke. Terima kasih Pak. Halo semuanya, saya di sini mau wawancara Bapak tentang kampung tua Teluk Ikan Bapak. Nama Bapak siapa? Syahudin. Menurut Bapak, gimana sih ketersediaan air di kampung ini? Apakah airnya itu bersih? Apa udah pakai air ATB? Kalau ketersediaan kita cukup karena kita pakai ATB. Pakai ATB Bapak. Jadi pasti bersih lah ya. Yang kedua, bagaimana aktivitas penduduk di sini? Mereka tuh lebih banyak di nelayan atau udah ada pekerjaan lain? Udah, kalau pekerjaan 50-50, tapi masih ada yang nelayan. Udah banyak juga yang sudah diundang. Terakhir, kira-kira budaya di sini tuh masih kental, budayanya masih ngikut budaya tradisional atau sudah ada perubahan? Budaya kalian kita pertahankan masih tradisionalnya. Kita setiap tahun berjuang masih tradisional, masih ngaruh pakai bambu, tidak pakai katro lagi. Jadi kita pertahankan ke tahun. Jadi masih ada. Saya Prema Kinta Brahmana dari kelas 12 PS 4. Di sini saya sudah bersama salah satu penduduk kampung Mata Ikan. Sebelumnya namanya siapa? Nama Usman, Bang. Usman ya. Oke, Bang. Jadi pertanyaannya itu tentang struktur desa ini, Bang. Jadi yang pertama itu
ketersediaan air di desa Teluk Mata Ikan ini, apakah sudah menggunakan air ATB atau masih mencari air sendiri, Bang? Kita di sini bang pakai ATB. ATB ya. Jadi nggak mencari sendiri lagi. Iya, nggak mencari lagi bang. Oke Bang, jadi yang kedua itu kalau cuaca di perkampungan ini gimana Bang? Cenderung panas atau sering hujan kah Bang? Kita di sini tergantung bulan juga bang. Tergantung bulan ya? Ya, jadi kalau bulan 1 sampai bulan 5 itu musim panas. Kalau udah masuk bulan 6 sampai bulan Desember musim hujan. Musim hujan. Oke. Oke Bang, yang terakhir itu Bang tentang budaya yang ada di sini Bang. Apakah masih ada kah budayanya Bang yang masih berjalan itu? Masih ada bang, kita menari bang. Menari ya? Iya. Berarti budayanya menari di sini Bang? Iya, menari nyambutan gitu. Oh, penyambutan. Iya. Oke Bang. Budaya Bang. Oke siap Bang. Oke bang, siap bang. Udah nyala dari tadi. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri, saya dari kelas 12 IPS 4. Saya Irene Siregar. Kali ini kami akan wawancara dengan Ibu siapa? Ibu Sumiati. Dengan Ibu Sumiati tentang tata ruang desa di desa Teluk Mata Ikan ini. Menurut Ibu nih, bagaimana sih mendapatkan transportasi umum di sini? Apakah dengan gampang atau nggak dengan susah gitu Bu? Mendapatkan transportasi di sini? Gampang. Gampang ya Bu ya? Iya, gampang. Dapatin angkot itu gampang ya Bu? Gampang. Oh, angkot itu ya? Angkot masalah kendaraan. Iya. Oh, itu susah, cuman itu aja tuh yang apa? Apa tuh angkot yang itu selainnya itu nggak ada lagi. Oke, Trans Batam yang di depan tadi. Iya, Oh. Trans Batam aja. Menurut Ibu, aktivitas penduduk di sini tuh rata-rata mereka mata pencariannya apa sih Bu? Ya, macam-macam. Ada yang kerja, ada yang di laut, ada juga yang tani. Kalau ibu kan tani. Oh, kalau Ibu bertani. Ibu Bertani. biasanya bertani apa? Bertani ya? Pisang, ubi. Jadi kondisi tanah di sini tuh juga cukup subur ya Bu ya? Alhamdulillah subur kalau dipupuk. Tapi kalau nggak dipupuk ya enggak subur. Dipupuk disiram. Kalau nggak dipupuk nggak disiram nggak hidup tanamannya. Cuaca di sini kan biasanya sering panas gitu. Iya. Apakah pernah ada angin tornado atau angin puting beliung? Oh ada. Ada. Kemarin ini rumah habis makanya saya dijak itu. Habis atap tuh semua nggak ada yang tersisa. Itu kapan Bu? Ya tahun 2000 berapa tuh? Tahun 2003 sih 2003. Tahun 2020. Itu pernah terjadi di sini? Iya, pernah terjadi di Itu selama kapan Bu? Selama berbulan-bulan atau cuma nggak cuma sekali aja. sekali? Kalau ombak sih kalau misalkan itu ombak besar kan utara misalkan dari bulan pertama dari bulan 10 udah mulai. Nanti kalau pas besarnya bulan 11, bulan 12, bulan 1 sampai bulan 2 akhir bulan 3. Itu ombak besar sampai ke atap sini. Kalau ombak besar kan. Ya syukurnya alhamdulillah dibantulah sama pemerintah nih kasih batu miring. Kalau tidak habis terus rumahnya. Terseret ombak terus. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu, untuk budaya di sini apa aja sih Bu yang biasa dikenal, biasa dilakukan? Budaya di sini kayaknya sih nggak ada sih.